Suatu pagi yang damai di istana, terlihat Raja Harun ar-Rasyid sedang bertemu dengan salah seorang tamu. Konon, tamu raja itu merupakan seorang yang begitu dipercaya raja. Seorang pria yang menurut beberapa pengawal jarang sekali terlihat menemui raja dalam beberapa bulan terakhir. Raja terlihat berbincang dengan tamu itu di sebuah ruangan yang tertutup. Tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, termasuk para penasihat dan pengawal terdekat raja. Sesaat sebelum berbincang, raja memang telah menyuruh para pengawalnya untuk keluar dari ruangan pribadi raja. Sebagaimana diketahui, Baginda Raja memang memiliki ruang khusus untuk bertemu dengan tamunya, terutama untuk tamu yang dianggap khusus seperti pagi ini. Kedatangan tamu itu telah memancing penasaran bagi semua prajurit kerajaan. Sebenarnya, siapa tamu itu dan untuk apa ia datang menemui raja? Selang beberapa waktu kemudian, pintu ruangan raja terbuka. Terlihat tamu itu keluar dan berpamitan dengan Baginda Raja. Suasana di istana pun kembali seperti biasanya. Para pengawal kembali menempati pos pengamanan di dekat raja. Namun, pertemuan pagi tadi tetap saja meninggalkan tanda tanya yang belum terpecahkan. Sebagian prajurit bercerita bahwa mereka melihat sosok tamu itu sebagai orang yang misterius. Tamu itu adalah seorang pria yang memakai masker hitam yang menutupi hingga rambutnya, sehingga prajurit lantas tidak pernah melihat wajah asli dari tamu misterius itu. Beberapa hari kemudian, terjadilah situasi yang mengejutkan. Raja terlihat melempar sebuah surat dan murka kepada para prajurit. Raja kemudian memerintahkan semua prajuritnya berkumpul menghadap raja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sungguh mengejutkan. Raja murka setelah mendapatkan informasi rahasia dari seorang mata-mata yang disewanya. Mata-mata itu mengirim informasi yang menyebutkan bahwa sebagian prajurit kerajaan melakukan mabuk-mabukan di tengah malam. Bagaimana mungkin prajurit yang seharusnya menjadi teladan malah melakukan pelanggaran? Raja begitu meradang dan memanggil semua prajurit kerajaan. Raja kemudian menyuruh salah seorang pemimpin prajurit untuk maju ke depan. Raja dengan sedikit emosi kemudian bertanya, "Hei Tuan Pengawal, apakah benar pasukanmu ini bermabuk-mabukan pada tengah malam?" tanya Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja memang sudah menaruh curiga terhadap hal ini sejak beberapa hari yang lalu. Raja kemudian menyewa mata-mata untuk menyelidiki hal itu. Mata-mata itu adalah seorang pria yang bertamu dengan masker hitam di ruang Baginda Raja beberapa hari yang lalu. Lalu, apa jawaban dari pemimpin prajurit itu? Sungguh mengejutkan. Sang pemimpin prajurit itu kemudian menjawab, "Ampun Baginda, maafkan kami. Tapi ada yang memaksa kami melakukan itu. Kami mendapatkan minuman itu dari seseorang." Jawab sang pemimpin, "Siapakah orang itu? Beritahu aku," tegas raja. "Abu Nawas tuanku," bungkas sang pemimpin. Sontak, jawaban itu mengejutkan Raja Harun ar-Rasyid. Bagaimana mungkin seorang Abu Nawas yang juga merupakan sufi memaksa prajurit melakukan perbuatan yang demikian?
Raja tidak langsung percaya dengan perkataan pemimpin prajurit itu. Maka bertanyalah raja sekali lagi kepada pemimpin itu. "Wahai pemimpin, benarkah Abu Nawas melakukan itu?" Tanya Baginda. "Benar Baginda," tegas sang pemimpin. Seperti tanpa arahan, para prajurit lainnya kemudian bersamaan mengatakan, "Ya, ya." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Raja pun memerintahkan untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Raja ingin mendengarkan kesaksian langsung Abu Nawas tentang hal itu. Mendengar perintah raja, pemimpin prajurit itu pun mau tidak mau harus menuruti perintah raja dan segera menemui Abu Nawas. Perlu diketahui bahwa jawaban pemimpin prajurit itu hanyalah omong kosong kepada raja. Karena merasa terdesak, sang pemimpin tidak tahu lagi harus berkata apa. Ia begitu takut dengan raja yang akan memberikan sanksi kepadanya dan para prajurit jika mengatakan kebenaran akan kabar itu. Sehingga dalam tekanan pikiran yang begitu hebat, ia begitu takut kepada raja yang bisa memberikan sanksi kepadanya dan para prajurit. Sehingga dalam tekanan pikiran yang begitu hebat, ia berpikir untuk menjadikan Abu Nawas sebagai tumbal. Sang pemimpin itu akan memikirkan strategi berikutnya. Yang terpenting, ia harus segera meyakinkan raja untuk sementara waktu. Setelah mampu meyakinkan Baginda Raja, pemimpin dan prajuritnya akan meminta bantuan kepada Abu Nawas. Mereka berharap dengan kecerdikan Abu Nawas bisa menjadi solusi lepas dari sanksi raja. Tidak lama kemudian, pemimpin dan beberapa prajuritnya mendatangi rumah dari Abu Nawas. Diketuklah pintu rumah itu, sehingga Abu Nawas keluar dan menemuinya. "Wahai Abu Nawas, kami ini prajurit kerajaan, meminta bantuan kepadamu. Saat ini kami mendapatkan masalah yang serius. Karena merasa masalah ini menjadi serius, Abu Nawas mengajak tamunya itu masuk dan membicarakan semuanya di dalam. Jadilah Abu Nawas memberikan pertanyaan kepada prajurit itu. "Wahai prajurit kerajaan, ada apa gerangan kalian datang menemuiku? Dapatkah kalian ceritakan secara lengkap sehingga aku bisa memahami semuanya dengan baik?" ujar Abu Nawas. Sang pemimpin itu pun mulai bercerita dari awal hingga akhir kejadian yang ada di istana. Mereka meminta bantuan Abu Nawas yang sudah dikenal kecerdikannya. Setelah mendengar jawaban itu, Abu Nawas lantas memberikan sejumlah pertanyaan. "Jika aku membantu kalian, lalu apa untungnya buatku?" tanya Abu Nawas. "Kami akan memberikanmu hadiah berupa harta dari sebagian upah kami, Abu Nawas," jawab sang pemimpin, diikuti raut wajah sedih dan memohon dari beberapa pengawal yang hadir di situ. Abu Nawas lantas terdiam dan mempertimbangkan permintaan bantuan itu. Abu Nawas selalu menyuruh para prajurit itu menunggu di ruang tamu. Sementara itu, dirinya pergi ke ruang belakang untuk mencari sesuatu. Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas kembali dan menyatakan setuju untuk membantu masalah para prajurit. Lagi pula, namanya juga sudah terlanjur disebut di hadapan raja. Lagi dan lagi, Abu Nawas telah memiliki ide yang jenius untuk mengatasi masalah ini. Para prajurit itu pun berterima kasih dan kembali ke istana. Mereka mengkonfirmasi kepada raja bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menyusul dan menghadap Baginda Raja. Beberapa saat kemudian,
Tibalah Abu Nawas di hadapan raja. "Wahai tuanku, hamba menghadap," ujar Abu Nawas. Melihat botol yang dibawa Abu Nawas, kecurigaan raja semakin kuat. Tanpa berlama kata, Baginda langsung bertanya pada inti masalah. "Wahai Abu Nawas, para prajuritku menuduhmu memaksa mereka minum minuman yang memabukkan. Lalu apa yang ada di tanganmu itu?" "Ini susu, Baginda," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin susu berwarna merah? Biasanya susu dimanapun berwarna putih. Jangan membohongi aku, wahai Abu Nawas." "Ini memang susu, Baginda. Tadinya memang berwarna putih, namun tersipu malu melihat kegagahan dan kebijaksanaan Baginda. Susu itu merasa sungkan dan merah merona dengan gagahnya Baginda duduk di istana dengan jubah yang besar," jawab Abu Nawas, yang rupanya berusaha mengambil hati raja untuk memendam emosinya. Meskipun raja tidak percaya, namun pemilihan kata-kata yang tepat dari Abu Nawas membuat raja tidak jadi marah. Raja pun tidak jadi menghukum para prajuritnya. Sebaliknya, raja tetap mengingatkan agar para prajuritnya tidak mengulangi perbuatan itu. Abu Nawas pun pulang dan membawa hadiah. Demikianlah kisah Abu Nawas dan air susu yang pemalu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.